Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Wahyu Utami dengan nomor NIM 343022000005. Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membawakan materi konsep dasar bahasa Indonesia sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Leli Nisfis Tiana MPD. Materi yang pertama yaitu hakikat bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk melakukan komunikasi. Secara universal, bahasa dimaknai sebagai perilaku yang berbentuk ujaran. Bahasa memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri bahasa yang pertama, bahasa itu bermakna. Bahasa merupakan lambang bunyi yang melambangkan suatu makna tertentu. Ciri yang kedua yaitu bahasa bersifat arbitrter. Arbitrter berarti tidak ada hubungan pasti antara lambang bunyi dan makna. Yang ketiga yaitu bahasa memiliki variasi. Variasi dalam bahasa dibagi menjadi tiga, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Yang keempat, bahasa itu konvensional dan universal. Yang kelima yaitu bahasa menjadi identitas penuturnya. Selain memiliki ciri-ciri, bahasa juga memiliki fungsi-fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi instrumental. Fungsi instrumental digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyampaikan suatu keinginan. Yang kedua yaitu regulatori. Fungsi regulatori digunakan untuk mengontrol tindakan seseorang, misalnya menyuruh atau melarang melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu interaksional, digunakan untuk berinteraksi dan berhubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat yaitu personal, digunakan untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran diri sendiri. Yang kelima yaitu imajinatif, digunakan untuk mengekspresikan ide-ide fiksional dan imajinasi di luar nalar. Yang keenam yaitu heuristik, digunakan untuk mencari informasi, fakta, serta keterangan yang ingin diketahui seseorang. Yang terakhir yaitu informatif, digunakan untuk memberikan informasi, fakta, serta keterangan kepada lawan bicara. Materi yang kedua yaitu fonologi. Fonologi berasal dari kata fon dan logos yang berarti bunyi dan ilmu. Secara sederhana, fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bunyi tanpa memperhatikan makna, sedangkan fonemik kebalikan dari fonetik, yaitu mempelajari bunyi dengan mempertimbangkan makna. Berdasarkan proses terjadinya, fonetik dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu artikulatoris, mempelajari pengklarifikasian bahasa menurut artikulasinya. Yang kedua yaitu fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara. Yang ketiga yaitu fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi. Klasifikasi bunyi bahasa Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu vokal. Apa sih yang dimaksud dengan vokal? Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan membiarkan bunyi keluar tanpa adanya hambatan. Yang kedua yaitu diftong. Satu bunyi bahasa yang ditulis dengan menggunakan dua huruf vokal. Yang ketiga yaitu konsonan, bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat udara keluar dengan menggunakan artikulator tertentu. Fonemik bahasa Indonesia. Fonem merupakan kesatuan bahasa yang terkecil yang tidak mengandung makna, tetapi dapat membedakan makna. Misalnya tukar dan tikar, dua kata tersebut berbeda makna karena adanya perbedaan bunyi U dan I. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata.
Misalnya fenom B pada kata baru diucapkan sebagai B, tetapi dalam kata Sabtus diucapkan sebagai P. Materi selanjutnya yaitu morfologi. Apa sih yang dimaksud dengan morfologi? Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Morfem merupakan bentuk bahasa yang terkecil yang memiliki makna tetapi tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Jenis morfem yang ada di bahasa Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berdasarkan kebebasannya, berdasarkan keutuhannya, berdasarkan keunikannya, berdasarkan makna kandungan leksikalnya, dan yang terakhir berdasarkan pembentukan katanya. Proses terjadinya morfologi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pengimbuan. Apa sih yang dimaksud dengan pengimbuan? Pengimbuan adalah penambahan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain. Pengimbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu prefiks, surfiks, dan infiks. Prefiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di awal kata dasar. Sufiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di akhir atau belakang sebuah kata dasar. Sedangkan infiks adalah pengimbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata. Yang kedua yaitu pengulangan, baik sebagian maupun seluruhnya. Hasil pengulangan disebut kata ulang, dan kata yang diulang merupakan bentuk dasar. Yang ketiga yaitu pemajemukan. Memajemukan merupakan proses penggabungan dasar dengan dasar. Dan yang terakhir yaitu pemendekan, merupakan proses memendekkan atau menanggalkan bagian-bagian morfem atau menggabungkannya menjadi bentuk singkatan, tetapi memiliki makna yang sama dengan bentuk utuhnya. Yang terakhir yaitu sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu san dan tetein yang berarti mengatur bersama-sama. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Istilah yang ada pada kategori sintaksis meliputi nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronominal. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Klausa merupakan satuan gramatika yang berupa kelompok kata yang biasanya terdiri dari subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat. Sedangkan kalimat itu sendiri menurut KBBI merupakan suatu kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan.